Jadi kata dukunnya orang ini dibawa dibawa gitu. ke alam lain lah. Makanya Kita mau diserahkan. mau diserahkan. Tapi lampu harus mati. Harus mati semua, nggak boleh ada yang ngomong. Katanya mau ada serah terima nih antara orang gaibnya sama ini menyerahkan si. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bobi bercerita. Kembali lagi kita dengan segmen cerita petualangan, cerita heroik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kak Satria Arjuna. Beliau, Waalaikumsalam Kak. Beliau adalah mantan ketua tim SAR Kak ya. Dulu tim reaksi cepat namanya TRC. Tapi potensi SAR. Potensi SAR. Ya. Tahun berapa Kak? Sekitar tahun 2016 ya. 2016. 2006 ya. Ya sebelum kejadian gempa besar ya. Oh iya ya, gempa besar 2009 Kak ya. 2009. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau bagaimana mulai kisah yang emosional, kisah yang ada mitosnya, ada mistisnya, dan banyak lagi kisah-kisah yang bisa kita ambil dari beliau. Kita langsung saja masuk ke segmen kita, podcast cerita heroik bersama dengan narasumber. Jadi Kak, kira-kira apa momen yang paling emosional Kak? Yang paling mendebarkan? Mungkin disebabkan cuaca atau kondisi lapangan gitu Kak, ketika lagi rescue ini Kak. Iya, baiklah. Selamat siang kawan-kawan potensi SAR ataupun siapapun yang mendengar acara ini, bahwa saya Satria Arjuna sebagai potensi SAR pada tahun-tahun itu dengan segala keterbatasan, dengan segala kurangnya potensi keilmuan ya tentang bagaimana SAR atau rescue dan searching itu dilakukan pada kondisi saat itu kan setelah adanya tsunami Aceh itu pemicu besarnya, makanya dibentuk waktu itu seluruh Indonesia berdasarkan permen untuk mendirikan tim reaksi cepat ya, sebelum BPBD yang sekarang ini. Nah, pada waktu itu kan baru ada kantor SAR di seluruh Indonesia. Dan kantor SAR itu sebenarnya kan bidang kerjanya adalah pada pencarian bidang-bidang luas seperti di lautan, di hutan belantara, dan kecelakaan umumnya kecelakaan pesawat terbang dan kapal laut gitu yang menggunakan peralatan-peralatan yang lebih Nah, potensi SAR yang ada di seluruh Indonesia waktu itu masih belum banyak ya. Nah, yang terlatih pun belum banyak, baru yang ada waktu itu sekelas PMI ya segala macam itu. Nah, maka dari itu dianjurkan kepada seluruh daerah tingkat 2 di Indonesia untuk membentuk tim reaksi cepat waktu itu di bawah Badan Kesbangpol Linmas. Ya, jadi di bawah Kesbangpol. Nah, kalau cerita soal pengalaman, kebetulan saya sudah lama tidak lagi bekerja pada kondisi seperti itu. Tapi kalau ditanya apa tadi? Yang paling mendebarkan? Yang paling mendebarkan semuanya pasti setiap orang yang berada di kondisi bencana, rescue dan penyelamatan dan pencarian itu pasti dalam kondisi mendebarkan semuanya, Ustaz. Iya, semuanya. Nggak ada yang enjoy kan? Iya, betul. Bagaimana setiap orang pada waktu itu mengalami bencana, terus cedera, ada yang hilang, ada yang memakan korban, dan kita hadir secepat mungkin di lokasi yang seperti itu. Harus siap nggak ya? Harus siap dengan apapun caranya. Ya, kalau kebetulan waktu itu saya ingat kita punya mobil L300 yang mobil operasional kita dari BPBD, dari Kesbangpol TRC. Dengan itu kita kemana-mana bawa perahu karet, bawa peralatan di sana semua itu ya, mesin. Pakai mobil itu menjelajahi. Bayangkan kalau seandainya ada longsor di Pubukitan yang jalan akses ke sana itu memang betul-betul luar biasa ya, belum ada aspal. Pakai mobil itu kita jelajah.
Nah, jadi semuanya mendebarkan, Ustaz. Sebenarnya mendebarkan. Dan mendebarkan justru yang mendebarkan itu ketika usia saya waktu itu ya, waktu Iya, iya. 30 tahunan itu ya. Jadi pasti itu sebuah apa ya, challenge ya kayak gitu. Iya. Walaupun mendebarkan tapi kayaknya kok asik gitu lama-lama kok asik gitu loh. Tapi emang hobi juga gitu kayak seneng ya. Harus dari hobi untuk Mhm. jadi potensi SAR, untuk jadi berbaju oranye ya. Untuk yang berbaju oranye harus dari hobi, harus. Iya. Iya. Pernah nggak Kak dalam proses pencarian itu hampir putus asa gitu Kak? Mungkin ini udah nggak ada harapan lagi. Tapi Ya. pada akhirnya ketemu Kak? Pada akhirnya Nah, ketemu. berhasil gitu Kak. Sebenarnya pada level-level tertentu seperti anggota, bagi anggota dalam tim rescue atau penyelamatan pencarian itu sebenarnya tidak ada kata menyerah sebenarnya bagi mereka karena Iya, udah ya. didoktrin, udah dilatih ya. Tapi dia kan ada waktu gitu Kak ya. Ada waktu. Nah, cuman yang saya rasakan itu adalah ketika kita sebagai orang yang harus menentukan sebuah kebijakan ini diteruskan atau tidak. Hmm. Karena semua orang nanti pada satu ketika semua orang menuntut kita sebagai pimpinan di lapangan, korlapnya, ini gimana nih? Mau dihentikan pencarian atau tidak? Nah, nanti kan ada beberapa perhitungan tuh. Tapi kalau berdasarkan keinginan kita, kan sebagai manusia biasa kita pasti ada kata ini Simpati ya. menyerah Oh, juga. menyerah juga. Iya, pasti ada punya kata menyerah Iya, juga. benar. Ah, udahlah, putus asa lah gitu Iya, ya. Ini udahlah semua gitu Kak ya. semua metode udah kita Hmm. pakai nih gitu kan. Tapi ternyata kok belum juga ditemukan. Nah, seperti itu kadang-kadang sih muncul juga manusiawi ya untuk kita rasa apa itu seperti tadi kok masih belum ketemu gitu ini ya, seperti itu. Pernah gitu Kak kejadiannya Kak? Pernah Gimana sih, Kak? pernah. Kenapa ya? Impact dari sebuah kondisi yang margin tuh ya Ustadz. Kan kita didesak oleh semua orang. Siapapun yang berada di tempat bencana itu mendesak. Ya taruhlah saya sebagai salah satu bagian dari pimpinan dalam sebuah pencarian penanggulangan bencana itu. Ya hampir setiap orang, jangankan anggota kita yang 10-15 orang bertanya ke kita semua. Belum lagi semua pihak kayak di desa itu, belum lagi Iya, masyarakatnya, iya. belum lagi ada orang yang merasa punya hak untuk bertanya langsung kepada kita Iya. gitu kan. Nah, itu kan membuat kita ya kadang-kadang ya emosional kita juga enggak apa juga kan enggak siap juga seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Kak yang pas bagian atau di mana itu terjadi Kak, pas pencarian apa gitu yang tadi hampir putus asa gitu Ya, Kak? hampir putus asa ya. Iya. Ya, kebetulan ada di dekat wilayah kita juga di kabupaten. Nah, ketika itu kita pencarian orang hilang, pertama datanya belum pasti ini hilang atau bagaimana kan. Nah, biasanya kan kalau data pasti contohnya hanyut tuh Ustaz. Atau kelihatan kasat mata dia terbawa arus gitu ya kan. Nah, itu pasti datanya. Atau ada orang jatuh dari ketinggian atau gimana atau di gunung gitu ya. Nah, ini datanya beliau pergi ke ladang terus 2 hari tidak pulang. Nah, antara iya dan tidak dia hilang, tentu saja itu masih pertanyaan besar di kepala kita di waktu kita memimpin pencarian nih. Nah, tapi tetap saja setiap laporan kita tanggapi untuk melakukan pencarian dan penyelamatan tuh. Nah, di lapangan ketika kita sudah dirikan posko, kita udah di dalam pencarian itu ada beberapa tipe itu, Ustaz. Ada namanya tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu kan. Tipe 1 itu kita memfloat satu wilayah dengan tipe pencarian itu penyapuan bersih, seperti itu. Jadi satu wilayah dalam kebetulan saya menguasai peta. Nah, biasanya kita dalam searching itu kita curigai beberapa wilayah dulu radius mereka ke ladang itu di mana tempat korban berada kira-kira. Nah, terus nanti kita persiapkan jumlah orang. Nah,
Jumlah orang itu kemudian kita lakukan tipe pencarian satu, namanya penyapuan bersih wilayah itu. Sampai semua wilayah itu tersapu bersih. Ya, istilahnya zero. Nah, pada waktu pencarian tipe ini, itu tingkat keberhasilannya sebenarnya cukup bagus, ya, cukup besar. Kenapa? Karena kita sepakati bahwa pencarian ke arah satu tempat dan itu disapu bersih, istilahnya jangan lewatkan satu lubang semut pun. Jadi sehingga tidak ada lagi tempat yang tidak terpantau dengan jarak beberapa orang. Nah, itu penyapuan bersih. Tapi dalam penyapuan bersih ini sebenarnya tidak boleh dikacau apa itu tanda-tanda. Nah, kan kita, oh ini benar nggak nih rokoknya si bapak nih? Ya. Tanya ke keluarga, ini benar nggak? Nah, kalau benar, kita dari temuan barang terakhir itu kita nanti merubah pola pencarian lagi. Bagaimana nih kebijakan berikutnya? Nanti malam kita kan diskusi itu. Ya. Evaluasi. Evaluasi, diskusi. Gimana nih barang yang ditemukan? Nah, tapi kan karena ada idealis apa ya masyarakat, kadang-kadang yang nggak tahu sistem pencarian, mereka rusak tuh. Kan ada juga beberapa tim, barangkali ada masyarakat yang merasa tidak ikut pada komando, lalu mereka inisiatif nih melakukan pencarian, sehingga menghilangkan bukti-bukti yang harusnya menuntun kita pada kondisi itu. Belum lagi pada waktu itu sampai kita cari beberapa lokasi dan kita dibatasi oleh apa tuh paranormal ya. Paranormal dibatasi, kita nggak boleh masuk wilayah itu, katanya itu lagi dipantau secara gaib gitu kan. Nah, pantau secara gaib, kemudian di sana ditaruhlah beberapa apa sesajen lah semacam itu ya. Kita hargai juga ya kalau itu. Tapi secara kita dari potensi SAR ya, orang-orang terlatih untuk searching itu, kita berpedoman pada teori yang telah kita pelajari. Kita nggak menganggap bahwa gaib apa tadi peristiwa-peristiwa gaib itu kita ikut dalam pencarian ke dunia situ. Kita enggak sama sekali. Kita pakai logika saja. Nah, ketika itu sampailah kami dihentikan oleh tokoh masyarakat. Ini udah hari berapa, Kak? Sekitar hari kelima ini. Hari kelima, prediksi kami kalau memang dia korban ini betul-betul hilang, prediksi kita hari kelima tentu saja batas kemampuan hidupnya sudah minim sekali itu. Ini kita perkirakan ini sudah meninggal. Nah, maka setiap hari itu kan ada evaluasi pencariannya tipe mana. Tapi pada hari-hari terakhir di mana kita harus meluaskan sistem pencarian yang lebih global dan menggunakan banyak tenaga, kita justru dibatasi, nggak boleh masuk wilayah sana. Nah, padahal ya akhirnya ya sempat nih Ustadz, kita disuruh matiin lampu semua di posko, alat komunikasi harus dimatikan. Tujuannya apa, Kak? Ya katanya mau ada serah terima nih antara orang gaibnya sama ini menyerahkan si apa jenazahnya katanya gitu jam 12 malam. Tapi waktu itu belum cerita jenazah kayaknya. Masih orangnya dianggap masih hidup lah gitu, tapi dilarikan. Jadi kata dukunnya orang ini dibawa dibawa ke alam lain lah. Makanya kita mau diserahkan. Tapi lampu harus mati. Harus mati semua, nggak boleh ada yang ngomong, nggak boleh apa gitu. kita di posko semua apa diam ya sambil gimana gitu ya. Ya karena gitu tadi prinsip kita bukan tidak yakin, tapi kita nggak pernah mempercayai hal seperti itu untuk dalam pencarian. Nah sehingga ya kita ikut aja lah pada kekuatan seperti itu. Ternyata malam itu gagal penyerahan si korban kepada dari makhluk gaib kepada paranormalnya. Ya pasti ada alasan ya Ustaz. Biasanya pasti ada alasannya karena mungkin ada perempuan yang tidak bersih ikut di lokasi, pasti seperti itu. Nah, akhirnya kita kan jadi apa ya? Pertama tanda-tanda tadi yang harusnya menjadi pedoman pencarian itu sering hilang, sering berubah posisi gitu ya. Kemudian ada seperti tadi ada wilayah-wilayah yang menurut analisa pencarian itu biasanya kita kan ada penguatan harus berubah ke arah mana kita pencarian, harus menggunakan sistem apa atau peralatan apa gitu. Nah, dan waktu itu kita dibatasi sehingga kan ada anggota kan jadi nyerang kita terus, udahlah komandan gitu, dan kita bubar aja lah, kita serahkan aja lah pada mereka kan gitu. Nah,
Di situ kadang-kadang kan ya manusiawi juga kita ya Ustadz ya. Mohon maaf ya waktu itu kan belum ada penghargaan seperti sekarang sih. Kita pun dibayar memang relawan Kak ya? Relawan itu memang diuji ke apa kita kan. Berarti sempat cekcok Kak dengan dukun, dengan Cekcok sih enggak, kita nah kebetulan nih Ustadz hebatnya teman-teman saya di tim, mereka kita punya kesepakatan. Siapa yang harus bicara itu yang bicara. Siapa yang harus menjawab dia yang harus menjawab. Walaupun semua tahu ada porsi masing-masing. Ada porsi masing-masing. Itu komitmen kita itu, dan itu sebuah apa ya? Itu sebuah prestasi besar bagi sebuah tim sebenarnya apabila hak jawab dan hak untuk mempublis itu dipercayakan pada porsinya. Nah, itu harus kita bicarakan nanti itu Ustaz. Iya, betul. Karena itu bagian dari kehormatan. Siap. Nah, terus di situ kan kita ya kecewa Ustaz. Ya kan, kita kecewa. Ya udah pulang aja Dan katanya itu gitu kan. Secara pribadi saya kan karena itu wilayah dekat wilayah kita, walaupun tidak wilayah kerja kota ya, di wilayah kabupaten, tapi karena ini ya gimana ya, di sana pun waktu itu belum ada potensi lain selain kita di kota Solo. Untuk di Sumatera Barat Kak, ya kebetulan di Sumatera Barat waktu itu yang mendirikan TRC pertama itu kota Solok dan kalau tidak salah saya Bukit Tinggi. Ya. Nah, jadi ada 2 atau 3 potensi SAR baru yang ada di tim reaksi cepat di Sumatera Barat. Nah, otomatis kita yang secara sistematis, secara metode tentu baru kita dibantu oleh kawan-kawan yang lain seperti radio, seperti PMI dan segala macam waktu itu. Nah, tentu saja kita punya rasa kemanusiaan juga nih, Ustaz. Jadi kalau kecewa pasti kecewa lah ya. Pasti, tapi ada sesuatu. Kenapa saya harus berada di sini kok tanggung sekalian gitu kan? Iya. Ya ayolah kita selesaikan itu. Dan lanjut ceritanya tuh Ustaz, dari kekecewaan tadi ternyata benar tidak sampai 50 meter dari tempat pencarian kita terakhir yang dilarang. Yang garang itu ya. Ternyata besok pagi ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat pula tuh yang menemukan. Nah, bahwa si korban sudah rusak gitu kan karena dimakan hewan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kan kalau ya akhirnya bagi kami sih kalau kita ceritakan tuh bagi orang yang awam itu kan pasti miris sekali itu ya. Iya. Miris ya, ada orang tua yang punya keluarga, punya anak, punya segala macam. Nah, kalau kita benturkan itu di lapangan dengan teori, kita benturkan semua dengan kepastian, maka saya rasa kita jadi orang yang semua bisa stres semua kita tuh. Iya. Ya, jadi nanti ada peredaman. Nah, kebetulan karena saya di hipnoterapi, anggota-anggota teman-teman saya di tim SAR, di tim potensi SAR kita, saya usahakan tuh pengembalian obatnya tuh Ustaz, dari kekecewaan yang banyak. Ya, bayangkan tuh ya Ustaz, dari cerita tadi yang sepanjang itu yang melelahkan seperti itu. Bagi orang awam kan pencarian itu adalah seperti apa ya? Seperti ini radiusnya 50 meter ya. 100 meter lah, atau sekitar 1 kilo lah yang kita cari. Kan nggak begitu, Ustaz. Di hutan, itu tuh ya lubang, jurang, ya jurang kan. Harus dicari kan? Kan bukan lahan seperti lahan sepak bola yang terang, kemudian dicari seperti mencari begitu. Enggak kan. Semua kemungkinan tuh ya ada di situ. Ya lebahnya, ya hewan buas semuanya, ya ular. Nah, tim itu kan bukanlah robot ya, nggak mempan peluru istilahnya, mereka juga sakit gigit nyamuk, mereka juga bengkak kena tawon. Nah, masyarakat kadang-kadang kan nggak paham tuh. Nah, kita berada di situ. Sering kali kita dibenturkan pada hal-hal seperti itu, membuat kadang-kadang secara manusiawi kita juga kecewa, kita juga terhadap tuntutan tadi. Tapi akhirnya masyarakat menilai sendiri jadinya Kak ya. Pada akhirnya seperti itu. Jadi banyak akhirnya pasca pencarian rescue itu, nah masyarakat ya kalau kita sih inginnya secara ya Ustadz ya, janganlah kita tidak melarang adanya hal-hal yang berbau metafisika ya. Tapi kalau kita saling support sebenarnya tidak ada masalah kan.
Toh metafisika tuh kalau kita fisika kan hilang metanya aja. Meta Facebook ini, Kak. Meta sekarang cuma sendiri. Lagi nih, Kak, Eh, kan pasti semua operasi SAR itu sulit, Kak, ya. iya. Tapi ada nggak kisah penyelamatan yang paling sulit nih, ya, Hmm, Kakak alami gitu ya? iya. Operasi SAR yang tersulit itu kan ketika survivor atau korban Ya. itu hidup. Hmm. Nah, ya kalau sudah hitam, istilahnya sudah nggak bernyawa, itu kan bebannya kurang tuh. Hmm. Tapi karena korban masih hidup dan dia ada anak kecil di situ, ada orang tua di situ ya, Kita berpacu dengan waktu, Kak, ya. kita memikirkan semuanya gitu kan. Nah, ketika keadaan alam tidak seramah yang biasanya, sementara kemungkinan itu harus kita perhitungkan dengan matang. Nah, ya. Begini ya Ustadz ya, ada orang berprinsip bahwa lebih baik tidak ditolong apabila di tangan kita malah mereka celaka. Coba. Iya, iya, iya. Ya, mending tidak ditolong. Apabila? Kan semua pengen jadi pahlawan, Kak. Nah, begitu. Nah, kalau tidak ditolong, ada beberapa teman-teman yang sampai hari ini tuh hidupnya rusak. Gitu. Kenapa rusak? Ada orang yang di depannya harusnya dia tolong. Tapi tidak ditolongnya karena memang medannya terlalu berat. Tapi akhirnya di depan matanya si korban yang tadinya hidup jadi korban benaran. Dan itu ya semua tim rescue, semua tim yang sudah lama berpengalaman di lapangan, saya rasa punya pengalaman itu. Dan itu tersimpan sakit sekali gitu. Sakit sekali. Karena ada orang yang pantasnya kita tolong, tapi tidak kita tolong, akhirnya dia dihanyutkan oleh air atau longsornya sedikit demi sedikit menelan nyawanya, lalu dia ditarik gitu ya. Nah, tapi seperti tadi itu Ustaz, ketika setelah kita tolong ternyata ada tuh beberapa waktu yang lalu kan di daerah Jawa ya, kan dibantu tuh penyelamatannya pakai perahu karet, ternyata perahu karetnya terbalik ya. Iya, iya, iya. Di jembatan karena airnya besar. Lalu apa? Nah, jadi, ya, alhamdulillah selama kita bertugas, yang hal-hal seperti itu yang secara apa sekali belum pernah terjadi, alhamdulillah. Tapi setidaknya ada, tadi itu pertanyaan Ustadz, yang mana yang paling berat? Ketika kejadian ada air bah besar, lalu ada satu keluarga di tebing tinggal rumahnya. Di daerah kabupaten juga. Nah, air bah sekitar jam 2:30 pagi. Kejadiannya jam 1 malam. Nah, kalau tidak salah bulan Ramadan juga waktu itu. Nah, ketika bayangkan tuh pasti lampu mati tuh. Iya. Lampu mati, airnya besar sekali karena air bah dan tumpahan batu aja berbunyi semua tuh di sungai. Dan ketika kita senter ke seberang, ternyata memang ada satu keluarga yang ya nggak tahu sih, dalam kondisi itu dalam analisa saya memang benar-benar kalau itu runtuh, kemungkinan longsor itu rumahnya pasti mereka di depannya memang sudah langsung sungai itu. Kita rapat sebentar sama teman-teman, ya kemudian ya Ustadz, saya kenal benar sama tim saya. Iya, iya. Iya, karena tim itu bukanlah orang hebat. Ya. Nah, ini yang penting. Tim saya itu bukan orang hebat, tapi orang-orang yang terlatih karena alamnya. Nah, waktu itu saya sepakati ada 3 orang. Waktu itu saya ingat namanya Harnef, ya, panggilan Siat. Kemudian ada Riko, kemudian ada si Ampang. Masih aktif juga sekarang? Masih aktif sekarang. Dan saya minta mereka nyebrang. Dalam kondisi seperti itu. Ini air lagi besar, Kak, ya? Lagi besar, malam lampu mati. Harus buka jalan. Tapi karena di seberang itu ada orang yang masih satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Dalam pemikiran saya, ini dalam analisa, saya nggak kenal wilayah itu sebelumnya. Tapi dalam analisa saya, karena dalam pandangan waktu disorot pakai lampu senter, memang di belakang rumahnya itu tebing kelihatan, potensinya longsor besar. Kemudian air itu membentur di tebing rumahnya itu. Jadi ada kemungkinan terkikis terus. Ada terkikis. Itu dalam analisa saya.
Nah, jadi setelah saya hitung-hitung sama teman-teman, ternyata memang ini baiknya memang kita tembus nih. Hari ini detik ini juga. Iya, malam itu harus kita tembus tuh. Tapi kan kita punya plan B, plan C gitu. Nah, setelah kita buat backup ada 5-6 orang ke bawah kita backup dan semua dalam satu komando. Nah, saya ingat sekali itu kalau dalam satu komando, saya bilang dalam satu komando, maka semua nyawa itu satu gitu. Iya. Semua nyawa harus satu. Nah, ketika sudah di backup dengan peralatan-peralatan, tali lempar, ada apa segala macam gitu ya, pelampung. Nah, kemudian teman saya Harnef nyebrang waktu itu. Nah, sama Roni nyebrang, mereka satu orang tembak separuh, lalu ada yang menyusul di bawah Roni, adik itu justru berdikkat itu. Tapi bahaya Kak ya, kan lagi bah itu ada batu, ada kayu Kak ya. Iya, tapi ya itu tadi ketika kita bicara tentang sesuatu hal yang di luar nalar, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan melihat seseorang hanyut di depan mata kita, jadi korban. Kita akan dihujat habis-habisan. Yeah. Kemudian tim rescue, percayalah bahwa tim rescue tidak dipersiapkan untuk latihan di hotel. Yeah. Tidak menggunakan payung. Mereka tidak disuruh menggunakan sepatu hak tinggi. Makanya mulai dari pakaian, ya mulai peralatannya seperti itu ya, ikat pinggangnya. Tim rescue itu ikat pinggangnya harus 2,5 ton kemampuan ikatnya gitu, menahan bebannya. Dia bisa saja meluncur dengan ikat pinggangnya. Karena itu sudah menggunakan UIAA namanya. Apa itu Kak? Ya, semacam lembaga internasional yang menjamin tentang ketahanan alat safety gitu. Oh, ya. Standarnya berarti. Standar safety gitu. Ya, termasuk termasuk tali sepatunya tuh tim SAR, tim rescue, tali sepatunya itu setidaknya minimal sekelas tali karamantel kecil. Nah, bisa dipakai Kak ya? Bisa dipakai. Tali karamantel kecil dan dia terukur kemampuannya untuk menahan sesuatu dengan sekelasnya gitu. Nah, akhirnya dapat Kak yang terseberangi itu akhirnya. Terseberangi alhamdulillah dan backup 1 2 3 4 5 6 enggak jadi kerja lah istilahnya kan. Enggak ngelempar pelampung, enggak melempar tali lempar gitu kan. Nah, terakhir tuh ya harus ada tim penjemput gitu. Nah, ternyata sampai dia ke seberang, akhirnya setelah dianalisa ke seberang, teman saya bilang yang udah nyampe seberang, aman dan katanya. Ternyata tidak separah dari apa yang kita lihat dari seberang sini gitu. Berarti rumah itu tidak potensi untuk tidak berpotensi besar. Kalau potensi tetap ada ya karena longsor, dia di tebing sekali. Tapi tidak malam itu Kak ya? Ya analisanya sih perkiraannya memang tidak sebahaya itu. Berarti tidak dibawa keluar Kak? Tidak kita seberangkan, tapi kita kirim makanan. Jadi kita tambat tali, terus kita kirim makanan situ. Nah, akhirnya pada jam 3:30 pagi selesai operasi, semua sudah dievakuasi semua. Masyarakat yang tadinya kena longsor banjir bandang, itu lebar luas sekali itu wilayahnya yang kena kan. Nah, ada korban jiwa itu Kak? Waktu itu enggak sih. Cuman ada laporan malam itu ada yang hilang, tapi setelah ditelusuri ternyata dia mengungsi gitu kan. Tidak di rumahnya, tapi di luar rumah. Setelah dihubungi, karena otomatis kan alat komunikasi waktu itu terbatas, nggak seperti sekarang. Kita hanya pakai radio. Nah. Azan Kak, kita break dulu Kak. Oke, nanti kita sambung.